Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azari Adventure. Sedang ramai tentang kerusakan alam yang terjadi di Papua, yaitu tepatnya di Raja Ampat, tempat penambangan biji nikel yang dilakukan oleh pemerintah. Ada seorang wanita di dalam media sosial beliau itu, wanita ini menyentil Wahabi, meminta pendapat tentang Wahabi yang tentunya ini pasti yang dijuluki Wahabi itu di Indonesia adalah dari Salafi. Beliau meminta pendapat tentang kerusakan alam yang terjadi di Raja Ampat. Dan ini sungguh ironi ya, karena kita tahu sendiri bahwa Salafi yang mereka juluki sebagai Wahabi ini lebih fokus untuk dakwah tauhid terhadap umat, tidak berhubungan langsung dengan hal-hal di luar itu. Salah satu contohnya adalah tentang pertambangan. Beda halnya dengan PBNU yang dimana kita ketahui bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengurusi pertambangan. Kenapa ibu ini kok tidak menanyakan kepada beliau-beliau yang ngurusin tambang, ormas-ormas Islam yang ngurusin tambang? Kenapa kok malah ke Salafi Wahabi? Dan ini sungguh aneh. Dan di kesempatan kali ini kami tampilkan video dari kanal YouTube Lampai Channel untuk menjawab pertanyaan wanita tersebut. Kita simak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang terjadi penambangan nikel di Raja Ampat. Saya ingin tahu pendapat kelompok Wahabi. Bagaimana pandangan kelompok Wahabi terhadap kerusakan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah masih berdalil taat ulil amri, serahkan semuanya pada pemerintah? Apakah kaum Wahabi masih pakai dalil ini yang harus mentaatin ulil amri, sementara ulil amrinya yang mereka anggap ulil amri itu merusak Raja Ampat? Ayo kaum Wahabi bersuara di kolom komentar. Oke, itu ya sahabat Lampai Channel. Artinya saya katakan bahwasanya ibu ini, Bu, Anda yang kurang jauh menyelamnya. Bukan cuma di Raja Ampat yang rusak. Saya sudah katakan ya di timur sana seperti di Ternate, di sana namanya di Weda itu ada tambang. Ya ada tambang. Di Taliabu di sana ada tambang besi, ada banyak di sana ya. Kemudian di Kendari juga di Kolaka atau di Bombana, kemudian di Sulawesi Selatan, itu banyak ya. Bukan cuma itu, Anda yang kurang informasi ya. Ini tambang di Raja Ampat baru. Kenapa Anda baru ribut? Yang tambang-tambang yang lain yang sudah merusak lingkungan itu Anda baru ribut. Dari mana selama ini? Nah, bagus tadi kita sudah lihat pertanyaannya. Mau mendapatkan pendapat dari Salafi Wahabi ya. Yang pertama, kita terkait dengan kerusakan alam itu, Salafi tidak urusan itu. Salafi akan menegakkan dakwah tauhid agar orang-orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dengan alam itu bukan urusan kita. Karena Salafi memahami bahwasanya terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, daratan Papua, di manapun itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya, makanya jangan suruh Salafi yang harus diperbaiki, bukan. Suruh orang-orang yang ada di Raja Ampat sana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa Anda disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Ya kan? Disebabkan karena tangan, bukan harus Salafi yang tidak ada hubungannya. Salafi tidak urus alam semesta yang rusak, itu tidak. Salafi akan mengajarkan dakwah tauhid agar orang-orang itu beribadah, ifradullah subhanahu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena kerusakan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang saya sudah sampaikan,
dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di daratan, di Raja Ampat, yang lainnya, di lautan dan yang lainnya, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Bukan Salafi menanggapi tentang Salafi, tidak ada urusan di sini. Salafi tebarkan dakwah. Ya, Allah akan merasakan sebagian siksaannya, ya, karena ulah mereka itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu paham salaf. Kemudian terkait dengan pemerintah, kami tetap taat kepada pemerintah. Ya, kami tetap taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Bahkan dari Hudzaifah bin Yaman, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian akan muncul dari orang-orang yang seperti ini, dari pemimpin ini, qulubuhum qulubun syayatin fil jusmanil ins, ya, hatinya itu hati syaitan tapi jasadnya manusia. Yang syahidnya adalah Hudzaifah bertanya, bagaimana jika saya berada di zaman itu? Rasul mengatakan, dengar dan taat kepada pemimpinmu, ya kan? Walaupun dia memukul pundakmu, merampas hartamu, dengar dan taat. Ini Rasul ajarkan kami seperti itu. Kaum muslimin, para sahabat, sampai kepada kita sekarang. Adapun kerusakan di alam semesta, itu tanggung jawabnya pemerintah di sana. Ya, urusannya mereka. Bahkan yang kita dengar di Raja Ampat itu, walau alam, karena banyak di sini yang komentar bahwa padahal komisaris PT Gag Nikel orang NU Gus Ahmad Fahrul Razi, ya, ini yang mengatakan begini. Baru ada yang mengatakan, mana paham dia om, ya, ini ibu, tentang ibu itu, ya, mana orang sadar diri, padahal ketuanya golongan ormas sendiri. Nah, ini yang luar biasa ini. Kemudian kami ingatkan sekali lagi, salaf tidak urus seperti itu, memperbaiki umat ini agar Allah tidak utus hal-hal yang akan merusak alam ini, ya kan? Datangkan tambang di Raja Ampat, suruh orang-orang yang ada di Raja Ampat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar itu Allah cabut musibah tersebut. Kalau mereka masih melakukan kesyirikan, tidak beribadah, tidak sholat kepada Allah, maka Allah akan datangkan lagi tambang-tambang yang lebih banyak di Raja Ampat. Ya, seperti begitu, ya kan? Maka jangan cuma save saja Raja Ampat, tidak, banyak loh di sana. Ya, banyak yang terjadi kerusakan. Dan itu semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kalau bertanya kepada salaf tetap taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, la ta'ata li makhluqi fil ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah, kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami taat pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Kalau ada kesyirikan tidak, tapi kalau hanya perkara dunia, Rasulullah sudah sebutkan, walaupun pemerintah itu memukul pundaknya kalian, merampas harta-harta kalian, Rasulullah berpesan kepada Hudzaifah, taat, dengar dan taat kepadanya, ya kan? Dalam riwayat lain lagi, dengar dan taat kepadanya sampai engkau menemuiku di telagaku. Subhanallah. Itu ya, sahabat lampa channel, semoga Allah memberi hidayah kepada si wanita tersebut. Ini banyak komentar-komentar ini yang luar biasa ini. Tapi itu tadi kita dapatkan ada pelajaran nih, disebutkan oleh si Fulana 3233, ya, bahwasanya bosnya PT Gag Nikel itu adalah Gus Ahmad Fahrul Razi. Nah, ini semoga pelajaran bagi kita semuanya, ya. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.